Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk Ibu Rani yang sudah hadir dan Bapak-Bapak yang mungkin nanti akan menyusul hadir dan partisipan yang nantinya akan masuk bergabung bersama kita. Tapi selagi menunggu partisipan yang lain, mungkin kita akan lanjut kepada materi yang akan dibawakan tetap oleh Ibu Risma Seto dengan pembahasan tetap sama tentang ikatan cinta, tapi dengan metode yang lain mungkin, dan akan dipandu oleh moderator tetap sama bersama Ibu Nur Laila. Untuk lebih singkatnya waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Nur. Baik, terima kasih Bu Maya selaku host pada kesempatan kali ini. Kesempatan kedua mungkin ya. Pada kesempatan kali ini, yang dibawa secara umum masih sama, topiknya mengenai salah satu sinetron yang sekarang ratingnya sedang tinggi, yaitu Ikatan Cinta. Tapi kami mengambil pembelajaran yang berbeda. Untuk kali ini judul dari pembahasannya adalah 7 manfaat tugas pohon keluarga di sinetron Ikatan Cinta. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan urutan acara. Yang pertama, nanti saya akan serahkan kepada presenter untuk pemaparan materi. Setelah pemaparan materi selesai, kemudian kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, di mana dalam sesi tanya-jawab itu ada dua langkah yang bisa dipilih, ada dua metode yang bisa dipilih. Yang pertama bisa melalui kolom chat, kemudian Ibu dan Bapak sekalian menuliskan pertanyaannya. Yang kedua bisa secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya seperti itu. Kemudian hal yang harus diperhatikan selama berjalannya Pikon ini, pada saat presenter memaparkan materi, disarankan untuk mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu pada saat pemaparan materi. Kemudian juga disarankan untuk menyalakan kameranya supaya terlihat pada kesempatan kali ini. Seperti itu. Kemudian izinkan saya memperkenalkan presenter pada kali ini. Seperti pertemuan pertama, presenter pemaparan materi kali ini masih disampaikan oleh Ibu Iis Masitoh, Magister Pendidikan. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 10 Agustus 1978. Beliau merupakan tenaga pendidik di SMA PGRI Ranca Ekek. Beliau mengampu mata pelajaran sosiologi. Beliau juga tercatat sebagai alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun lulus 2016, di mana beliau mengambil program magisternya dengan jurusan pendidikan sosiologi. Itu secara singkat mengenai mungkin kurikulum vitae dari pemateri pada kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada presenter. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat di siang hari, masih bertemu dengan saya untuk pemaparan materi yang kedua ini. Masih tadi seperti kata moderator, masih akan membahas tentang salah satu sinetron yang cukup fenomenal, yaitu di Ikatan Cinta. Mungkin di salah satu episodenya itu dibahas tentang Reina, anaknya Pak Aldebaran dengan Mbak Andin itu mendapatkan tugas untuk membuat pohon keluarga dari sekolah. Nah, materi yang akan saya paparkan di sini sebetulnya apa manfaat dari tugas pohon keluarga itu. Ya. Jadi 7 manfaat tugas pohon keluarga di sinetron Ikatan Cinta. Salah satu judul sinetron yang cukup fenomenal juga ya.
untuk saat ini. Nah, sebelum ke menggali atau memaparkan tentang materi pohon keluarga di sinetron tersebut, kita akan lihat terlebih dahulu sebetulnya apa pohon keluarga itu atau family tree. Mungkin di sana terlihat pohon keluarga ini merupakan silsilah atau orang Jawa ngomongnya terah gitu, atau pohon keluarga. Biasanya di sini pohon keluarga itu merupakan bagan yang menampilkan hubungan keluarga sebagai satu struktur pohon. Ini ada cabang ilmunya juga. Jadi berbicara family tree ini sebetulnya berbicara tentang bagan silsilah yang mewakili hubungan di dalam sebuah keluarga. Silsilah biasanya disajikan dengan dari mulai generasi paling atas sampai generasi paling bawah. Generasi tertua di bagian atas sampai generasi baru di bagian bawah. Ini kita kupas terlebih dahulu dari family tree-nya sendiri ya, atau pohon keluarga. Silsilah mungkin semua rekan-rekan bisa melihat di sana ada keluarganya Aldebaran di situ, ada bapak, ibu, dan anak ya. Ini tentang keluarga atau pohon keluarga. Nah, sekarang kita lihat ini pohon keluarga, berbicara pohon keluarga, sebetulnya dilihat dari jumlahnya, pohon keluarga itu ada dua bagian. Ada yang disebut dengan keluarga inti atau nuclear family, dan ada keluarga besar atau yang disebut dengan extended family. Kalau di nuclear family ini merupakan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ini yang disebut dengan keluarga inti. Kalau keluarga besar sudah melibatkan beberapa lagi di sini. Ini saya contohkan ada keluarga John dan Mary Taylor. Di sini sudah mulai dikenal ada saudara sepupu, paman, bibi. Ini termasuknya ke dalam keluarga besar. Jadi dilihat dari jumlah anggotanya, keluarga itu terbagi menjadi dua. Satu ada keluarga inti, kemudian yang kedua ada keluarga besar. Keluarga besar itu jumlahnya lebih banyak daripada keluarga inti. Ya. Nah, pohon keluarga mungkin dari dulu sampai sekarang ini dijadikan sebagai salah satu inovasi media pembelajaran kalau kita kaitkan dengan konteks pembelajaran. Seorang ahli mengatakan bahwa pohon keluarga ini disebut juga sebagai pohon pintar. Pohon pintar yang berbeda dengan pohon pada umumnya. Pohon yang tumbuh tapi tidak ada akarnya. Bahkan orang melihatnya saja tidak menarik gitu. Tapi buah yang dihasilkan dari pohon ini adalah bukanlah sembarangan buah. Setiap buah nanti akan menghiasi ranting, dapat menjadi alternatif baru yang mengerjakan minat seorang untuk menulis isi dari buah tersebut. Jadi ketika kita mengerjakan media ini, sebetulnya akan muncul keinginan untuk menulis, menyimak, dan berbicara. Family tree atau media pohon ini sebetulnya sekarang menjadi salah satu inovasi pembelajaran untuk beragam mata pelajaran biasanya ya, karena dengan ini anak menjadi lebih mudah memahaminya. Ini media family tree. Apa fungsi dari media silsilah keluarga ini? Nah, dari Sachiko Tanakasudono mengatakan bahwa fungsi dari media silsilah keluarga ini yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir pembelajar, berpikir siswa atau berpikir seorang anak, kemampuan berpikirnya. Jadi anak akan melihat bagaimana sebetulnya keluarga itu terbentuk misalnya. Keluarga itu siapa saja gitu. Anak sudah mulai berpikir. Yang kedua, pemahaman tentang materi yang disampaikan secara tergambar. Biasanya materi-materi yang disampaikan melalui gambar akan cukup mudah diserap oleh anak-anak biasanya. Gampang gitu. Karena mereka sendiri yang menggambar, mereka sendiri yang membuatnya, sehingga biasanya cepat untuk memahaminya.
Kemudian yang ketiga, fungsi dari media silsilah keluarga itu adalah mengembangkan kreativitas anak dan motorik anak. Karena ketika kita membuat media pembelajaran ini, umumnya anak akan berlomba secara menghias itu dengan cara yang bagus gitu kan, dengan cara yang bagus. Artinya di sini menantang bagaimana pohon tersebut dibuat agar menarik. Motorik anak ya tadi anak mulai terutama motorik yang halusnya, ketika membuat media pembelajaran silsilah keluarga ini, maka anak akan mulai berpikir bagaimana membuat pohon rantingnya seperti apa, mulai menggunting-gunting, mulai menempel-nempel gitu, dan lain sebagainya. Sehingga sangat terlihat jelas bahwa fungsi dari media silsilah keluarga ini jelas akan sangat mengembangkan kreativitas anak, kemudian motorik anak juga akan terasah. Nah, sekarang kita lihat ke manfaat tugas dari pohon keluarga. Di dalam sinetron tersebut, itu diceritakan bahwa Reina mendapatkan tugas untuk membuat pohon keluarga yang diisi oleh foto profil dari keluarganya. Dia harus melihat siapa mamahnya, siapa papahnya, kemudian oma, opa, pamannya, bibinya, saudara dari ayahnya, itu ada berapa gitu di sana di episode tersebut. Nah, Reina sendiri itu meminta berkreasi walaupun dibantu oleh keluarganya juga berkreasi karena mau tidak mau tetap harus membutuhkan bantuan dari keluarga. Kalau kita lihat apa manfaat dari pohon keluarga itu, yang pertama siswa belajar mendeskripsikan sesuatu. Di sini siswa lebih menstrukturkan pemikirannya. Jadi menyusun membuat sebuah susunan dari keluarga. Artinya bahwa di dalam keluarga itu pasti ada ayah, kemudian ada ibu. Ibunya ayah itu siapa? Ibunya ibu itu siapa? Terstrukturkan, tersusun semuanya pemikirannya itu sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, keuntungan dari manfaat tugas pohon keluarga ini, karena kan di dalam kelas itu terkadang ada anak-anak yang tidak ekspresif, anak-anak yang pasif sekali. Nah, melalui tugas pohon keluarga ini, biasanya anak jadi mampu menggambarkan bagaimana keluarganya. Anak mampu menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana keluarganya. Jadi anak menuangkannya lewat gambar-gambar biasanya. Kemudian yang ketiganya, itu dapat menumbuhkan karakter dari anak, dari siswanya. Karena di sini anak itu akan muncul sikap tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tersebut. Seperti halnya Rena terus saja bertanya kepada mamahnya, siapa sih adik-adik papahnya ini misalkan, siapa sih adiknya Aldebaran di kala itu, mana fotonya, terus saja Rena pun, karena di sini keinginan untuk segera menyelesaikan proyek yang diberikan oleh sekolahnya. Jadi akan muncul sikap tanggung jawab untuk segera menyelesaikan proyek dari sekolahnya. Kemudian apa manfaat yang kedua? Yang kedua, siswa belajar tentang konsep keluarga. Siswa akan mengerti bahwa keluarga itu terdiri dari kerabat, suami, istri, anak-anak. Keluarga itu ada dua. Keluarga itu ada tadi yang sudah saya katakan, ada nuclear family atau keluarga inti, kemudian ada extended family atau keluarga besar. Ketika belajar tentang konsep keluarga, mau tidak mau anak pun akan melihat, oh ini loh ayah, ibu, anak, nuclear family intinya. Kemudian ternyata ayah dan ibu itu memiliki kakek, memiliki nenek, ada paman, ada bibi gitu ya. Sehingga mulai anak itu mengerti bahwa keluarga itu adalah kerabat, suami, istri, dan anak-anak. Kemudian anak pun akan belajar tentang silsilah keluarganya. Yang ketiga, dengan adanya pohon keluarga, siswa akan belajar memahami ikatan sebagai individu terhadap orang lain. Artinya, oh ini loh ayah saya, ini adalah ibu saya, ini adalah paman, ini adalah opa, ini adalah oma, kemudian dia adalah tante misalkan,
Ini membantu siswa memahami ikatan dia sebagai seorang individu terhadap orang lain. Misalnya saya contohkan ini di dalam sinetron Ikatan Cinta. Reina pun mengerti bahwa oh ini saya punya omah. Omahnya itu omah dari papahnya, kemudian omah dari mamahnya, kemudian dia pun punya tante dari mamahnya. Tante Frozen, Tante Elsa dari mamahnya itu ya. Sehingga dia pun melihat bagaimana ikatan yang terjadi antara individu dengan orang lain. Nah, dari pohon keluarga tersebut, siswa dapat diajarkan juga bagaimana proses terbentuknya sebuah keluarga. Misalnya, sebuah keluarga itu terbentuk ketika ayah, ibu menikah, kemudian mempunyai anak. Keluarga nanti akan memunculkan keluarga-keluarga yang lain. Keluarga-keluarga yang lain pun sama akan muncul juga keluarga-keluarga besar yang pada akhirnya memunculkan masyarakat, atau dari masyarakat tersebut bergabung pula akhirnya muncullah sebuah negara. Ini manfaat yang kedua dari tugas pohon keluarga atau family tree. Yang ketiga, manfaatnya adalah mendekatkan siswa dengan keluarga. Jelas sekali di dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut ketika Rena saja membuat tugas tersebut, itu dia minta bantuan ke opahnya, dia minta bantuan ke omahnya, dia minta bantuan ke ibunya juga. Mau tidak mau akan terjalin kedekatan antara anak dengan orang tua. Kemudian siswa juga itu dapat menjalin komunikasi gitu, dengan komunikasi yang baik. Ketika terjalin komunikasi yang baik, kemudian kedekatan itu akan muncul, maka akan terjadi proses kerjasama di dalam keluarga. Ketika ada kerjasama, maka akan tumbuhlah cinta di antara para anggota keluarga. Kemudian manfaat yang keempat adalah membangun sikap menghargai keberagaman. Membangun sikap menghargai keberagaman. Mungkin ketika ada berbicara tentang pohon keluarga itu ada ada pembicaraan, komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Misalnya, ini siapa? Ini adalah paman. Ini adiknya ayah. Ini adiknya ibu. Ini adiknya mama. Ini adiknya papa. Mama itu, adiknya ayah itu menikah dengan siapa? Menikah dengan misalnya ayahnya orang Sunda, ibunya orang Jawa. Itu akan menumbuhkan mulai rasa menghargai keberagaman bahwa ada beraneka ragam, misalnya suku bangsa yang berbeda saja. Atau misalnya anak akan mulai mengenal, melihat bahwa di keluarganya dia saja beraneka ragam gitu. Mulai dari keluarga terdekat maupun sampai ke dalam keluarga besar. Nah, manfaatnya untuk guru ternyata berawal dari keberagaman ini mungkin akan memunculkan sikap gitu kan, akan memunculkan sikap cinta terhadap tanah air dan bangsa. Keberagaman yang berbeda saja antar suku bangsa, misalnya di keluarga saya saja gitu kan, ada yang menikah dengan orang Sunda, misalnya ada yang menikah dengan orang Jawa, yang berbeda-beda, beragam itu anak sudah mulai bisa melihat, oh ternyata di keluarga kita saja beraneka ragam gitu kan, terutama suku bangsanya. Atau misalnya keberagaman yang lain, misalkan ternyata kita punya keluarga yang berbeda sifatnya, berbeda karakternya gitu. Lebih jauhnya nanti akan memunculkan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Selanjutnya, manfaat lain dari tugas pohon keluarga ini bagi guru terutama, ini adalah sarana bagi guru untuk memahami siswa. Aduh, maaf ini sedikit ini ngetiknya. Guru ketika melihat tugas pohon keluarga itu menjadi mengerti bagaimana cara pandang siswanya. Ketika seorang anak tidak mampu menggambarkan keluarganya, mungkin ada masalah dengan siswa tersebut. Sehingga ini menjadi bekal kita juga gitu. Bagaimana sebetulnya background dari keluarga ini. Oke.
Ini dari sisi gurunya. Kalau tadi 1 sampai dengan 4 itu dari sisi siswanya, yang selanjutnya ini dari sisi gurunya. Jadi dengan tugas family tree ini guru menjadi mengerti cara pandang siswa gitu kan. Jika anak mampu menggambarkan bagaimana kondisi keluarganya, atau misalnya anak tidak mampu saja menggambarkan, mungkin ada masalah atau alasan-alasan lain sehingga anak tersebut tidak mampu untuk menggambarkan bagaimana kondisi keluarganya. Kemudian yang keenam, manfaat dari menjadi pedoman guru untuk berkolaborasi dengan orang tua. Ketika guru melihat profil siswa, nantinya bisa digunakan untuk menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan orang tuanya. Mungkin selama ini yang kurang kita lakukan ya sebagai guru. Saya aja kadang mungkin jarang juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Nah, kita bisa lihat ketika kita bisa tahu profil siswa itu, mau tidak mau kita akan bisa melihat, bisa melakukan tindakan apa yang akan kita lakukan, terutama memetakan hubungan kita ketika perjalanan pendidikan antara pendidikan belajar gitu ya, antara orang tua dengan anak, ada penghubung lah gitu. Kita jadi tahu minimalnya bagaimana sih kondisi atau background dari anak tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih manfaat dari 7 pohon keluarga itu? Manfaat dari 7 manfaat keluarga ini, yang pertama adalah guru menjadi lebih paham. Guru menjadi lebih paham, bisa menentukan strategi di dalam pembelajaran. Kita bisa melihat latar belakang keluarganya, bagaimana situasi rumahnya, bagaimana profil orang tuanya. Itu kita akan banyak informasi gitu ya, banyak informasi dari guru untuk menentukan strategi pembelajaran, terutama strategi pembelajaran yang berpihak pada anak gitu kan. Yang berpihak pada anak, sehingga pendekatan yang dilakukan pun akan berdampak besar pada kelancaran belajar anak. Nah, terkadang ketika kita melakukan pembelajaran itu, kita tidak melihat bagaimana profil dari anak-anak tersebut. Yang menjadi permasalahan kita sekarang, saat ini, saya rasa menjadi pengalaman saya juga sih sebetulnya ya, kita memukul rata gitu, memukul rata ketika kita mengajar itu seperti apa gitu kan. Padahal latar belakang dari keluarga, dari anak-anak siswa kita itu berbeda-beda. Strategi yang dipakai pun seharusnya berbeda-beda gitu kan. Tidak menyamaratakan itu. Mungkin dari adanya tugas family tree ini atau pohon keluarga ini, itu pada akhirnya kita bisa melakukan sebuah refleksi pembelajaran, melihat gitu bagaimana pembelajaran kita lakukan dengan strategi-strategi yang berbeda terhadap siswa-siswa yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi, dalam sinetron Ikatan Cinta ini ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari ya, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran juga. Satu di antaranya adalah ini. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada presenter Ibu Iis mengenai 7 manfaat dan tugas pohon keluarga ya. Sangat luar biasa sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai cooking class, kemudian kita juga belajar mengenai manfaat pohon keluarga. Benar sekali seperti yang Bu Iis katakan, di mana pohon keluarga atau silsilah keluarga ini juga dipakai di beberapa pembelajaran. Salah satunya di pembelajaran sejarah pun dibahas mengenai silsilah keluarga dan dimanfaatkan untuk metode pembelajaran pembahasan kerajaan seperti itu ya Bu. Kemudian untuk audiens bisa mengisi absensi karena sudah di-share oleh host, dan juga apabila ada pertanyaan tentang materi ini silakan diajukan
atau menyalakan mikrofonnya, seperti itu. Mangga apabila ada pertanyaan dari audiens. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens ya, mungkin dibahas sedikit tadi beberapa manfaat dari pohon keluarga juga. Tadi dengan adanya sikap tanggung jawab ditimbulkan untuk siswa untuk mengerjakan proyeknya, tugasnya dari sekolah. Kemudian juga anak bisa memahami konsep dari keluarganya, kemudian mendengarkan diri dengan keluarga dengan lebih mengenal ya. Kemudian juga menghargai sikap dengan perbedaan mungkin ya Bu, seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada audiens, apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, mangga Ibu Mega. Ya, pembahasannya sangat menarik ya. Ibu Mega, interupsi sebentar, suaranya mungkin lebih diperjelas volumenya ya. Ya, pembahasannya menarik tentang pohon keluarga ya. Mungkin sampai saat ini pun kadang sebesar saya ini, seusia saya, kadang masih belum bisa membedakan kayak untuk di keluarga ya, utamanya kayak sepupu yang kayak gitu, kayak yang ponakan yang kayak gitu. Nah, misalkan nih bisa nggak sih Bu diterapkan untuk anak-anak kalau misalkan kayak penjelasan tentang silsilah dari keluarga yang teratas banget dari kakek mungkin ke nenek gitu menggunakan pohon keluarga. Terus bagaimana sih biar anak-anak itu paham tentang silsilah keluarganya, terus harus gimana yang kayak misalkan kalau dalam agama kita mungkin yang kayak mahram dan bukan mahram kayak gitu, bisa nggak sih Bu diterapkan kira-kira kalau menggunakan pohon keluarga gitu mungkin Bu? Oh iya, terima kasih kepada Ibu Mega. Tadi ada 3 pertanyaan dari Ibu Mega. Pertama, bisa tidak diterapkan ke anak-anak, mungkin menjelaskan dari silsilah keluarganya. Kemudian supaya harus dan mana yang bukan mahram seperti itu ya. Jadi anak juga paham tentang keluarganya. Untuk audiens yang lain ditampung dulu atau langsung dijawab Bu Is? Langsung dijawab boleh nggak apa-apa? Ya, Ibu. Ya, apakah bisa diterapkan dalam keluarga? Sebetulnya bisa saja ya kita menerapkan dengan di dalam keluarga kita. Kalau sudah besar ada di pembelajaran sejarah, tadi kata Ibu moderator, itu dijadikan sebagai media pembelajaran juga. Kalau siapa kakeknya, siapa neneknya, siapa buyutnya, dan lain anggota keluarga yang lain. Karena saya sendiri pernah melakukan itu, saya ingin tahu siapa sih kakek, bukan kakek, sesudah kakek itu buyut saya. Pada akhirnya saya melakukan wawancara mungkin ya, wawancara ngobrol-ngobrol gitu. Buyut saya itu siapa sebetulnya? Mencari fotonya seperti apa gitu waktu itu. Saya pun melakukannya juga karena agak penasaran juga gitu kan. Apalagi melihat kayak di bahasa Sunda itu dulu ketika kecil ada pembelajaran sampai 7 turunan gitu di keturunan di dalam silsilah di dalam bahasa Sunda itu. Nah, ini saya pernah lakukan juga untuk melakukan pengamatan, observasi, tapi cuma sampai ke buyut saja gitu. Jadi bisa saja dipakai di dalam keluarga kita karena kesibukan sekarang orang sudah tidak mengenal lagi siapa keluarga terdekatnya. Dan jauh saudara sepupu saja terkadang kita sudah tidak kenal, sudah tidak tahu. Jadi sebetulnya bisa saja diterapkan di dalam keluarga gitu kan. Ada sepupu, ada
saudara sepupu, ada sepupu dari ayah, ada sepupu dari A, satu dengan yang lainnya. Ini pun pernah saya coba seperti yang diterapkan di keluarga gitu, untuk lebih mendekatkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua apa tadi, Bu Moderator? Pertanyaan kedua itu supaya anak muda paham mengenai silsilah keluarganya. Iya, pohon keluarga itu memang di metode pohon keluarga itu memang dibelajarkan atau dipakai sebagai media agar anak memang lebih paham bagaimana silsilah keluarganya. Gitu. Dia bisa mengenal bagan keluarganya mulai dari generasi paling atas sampai generasi paling bawah. Apalagi kalau misalnya tadi disertakan foto profilnya di situ, mukanya kayak apa. Karena orang terkadang tahu nama tapi tidak tahu wajah, atau kebalikan, tahu wajah tapi tidak tahu nama gitu. Jadi pohon keluarga itu alangkah lebih baiknya memang dibuat, diisikan dengan nama-nama dengan foto-foto profilnya, sehingga kita pun mengenal siapa saja keluarga-keluarga kita gitu ya. Mulai dari atas sampai bawah. Terkadang saya juga agak-agak jelimet, apalagi sudah, kalau dalam istilah bahasa Sunda mah sudah kakapian gitu kan. Kapirai, kapiraka, kakapian itu sudah agak sulit juga membedakannya gitu, sepupunya tuh. Jadi hubungan silsilahnya tuh kayak apa gitu. Cuman kita jelas tahu dia adalah kerabat kita. Dia kerabat dekat kita, kan kerabat berarti keluarga yang cukup jauh gitu dari kita, tapi masih mempunyai ikatan keluarga dengan kita. Itu Bu Mega untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Nur. Untuk pertanyaan ketiga itu, nanti dari pohon keluarga itu kita bisa membedakan mahram dan bukan mahramnya, bisa tidak seperti itu, Ibu? Kalau misalnya bisa membedakan mahram dan tidaknya, mungkin kita bisa berintegrasi juga gitu dengan mata pelajaran lain ya, terutama dengan mata pelajaran agama. Kita bisa berkolaborasi juga gitu kan, berintegrasi dengan pelajaran-pelajaran agama. Tapi alangkah lebih baiknya gini deh, ketika misalnya kita memakai metode ini, memang harus terintegrasi juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, sehingga pada akhirnya kita bisa menerangkan atau menjelaskan secara holistik kepada siswa kita gitu kan. Jadi artinya kita bisa menarik dari sisi sejarahnya, misalnya kita bisa lihat, dari sisi agamanya juga kita bisa lihat gitu. Jadi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga siswa juga menjadi bundel dapat pemahaman ini gitu. Jadi siapa yang menjadi mahram saya, siapa yang juga bukan menjadi mahram saya. Mungkin itu Bu Mega, terima kasih. Bagaimana Ibu Mega, sudah terjawab atau ada yang masih dipertanyakan? Alhamdulillah sudah sangat jelas. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu Mega yang selalu aktif mengikuti Zoom ya. Ibu Mega ini merupakan alumni dari PCT Batch 7. Karena melihat training meetingnya tinggal kurang lebih 2 menit lagi ya Bu. Mungkin kita sebelum nanti dikembalikan kepada host, izinkan saya juga menyampaikan kesimpulan pada kesempatan kali ini dari pembelajaran tugas pohon keluarga. Ternyata banyak manfaatnya. Tadi sudah 7 manfaat yang disampaikan. Salah satunya adalah dengan anak tahu tentang konsep keluarga, anak tahu siapa saja yang menjadi pamannya, siapa yang menjadi bibinya, seperti itu. Itu juga yang nanti mendorong kedekatan anak kita kepada keluarga besar. Kemudian nanti lebih aspek yang lebih luasnya lagi bisa menemukan rasa nasionalisme kepada negara, seperti itu. Terima kasih kepada para audiens. Kemudian saya kembalikan kepada host Ibu Maya. Ya, terima kasih untuk saudara moderator dan pemateri. Alhamdulillah materinya sangat bermanfaat sekali. Dan ini benar-benar pelajaran, karena jujur saja saya ini orang jauh. Dan terkadang saya tidak tahu keluarga saya siapa saja karena terlalu jauh dan tidak pernah bertemu. Dan pelajaran pohon keluarga ini memberikan banyak pelajaran bahwa kita tuh harus tahu keluarga kita tuh silsilahnya seperti apa.
Ya, banyak hal bermanfaat yang didapat dari pemaparan kali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah bergabung. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya, sudah 2 kali Zoom. Dan alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Rani, Bu Mega. Ini mereka adalah peserta VCT yang ke-7 ya. Jadi lebih ahli daripada kita-kita yang masih belajar.